Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 semester 1. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah agar pelajaran kita pada hari ini terlaksana dengan lancar. Bismillahirrohmanirrohim. Yang akan kita bahas yaitu bab 2, perjalanan bangsa dalam teks sejarah. Materi dari bab 2, yang A, menentukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Yang B, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. C, menelaah kebahasaan teks cerita sejarah. D, menyusun teks cerita sejarah pribadi. Yang A, pemahaman teks cerita sejarah. Yang akan dibahas yaitu pengertian, ciri-ciri, jenis, struktur, unsur pembangun, dan langkah-langkah memperoleh informasi teks cerita sejarah. Yang dimaksud dengan teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun, dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang bersifat rekaan, misalnya mitos-mitos asal-usul negeri atau mitos alegori. Ciri-ciri teks cerita sejarah: menampilkan latar masa lalu, disajikan secara kronologis, berupa fakta atau fiksi, dan sering menggunakan konjungsi temporal. Jenis teks cerita sejarah. Jenis teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah disusun berdasarkan fakta sejarah. Tokoh dalam teks cerita sejarah benar-benar ada. Begitu juga latar dan kronologi peristiwa yang diceritakan. Hanya saja dalam penulisannya, teks cerita sejarah ini disertai unsur-unsur sastra seperti dialog yang membuat cerita tersebut makin menarik untuk dibaca. Kemudian, teks cerita sejarah fiksi. Teks cerita sejarah fiksi merupakan cerita fiksi yang mengambil latar peristiwa masa lalu. Tokohnya bersifat fiktif, namun latar dan waktu peristiwa yang dipakai berupa fakta. Peristiwa sejarah masa lalu dikumpulkan dalam sebuah cerita fiksi dengan tokoh dan cerita imajinatif. Struktur teks cerita sejarah. Abstrak, yaitu ringkasan atau inti cerita. Abstrak biasanya berisi pengenalan singkat tentang tempat atau tokoh. Orientasi berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Komplikasi, tahapan ini berisi urutan kejadian. Kejadian-kejadian ini dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa itu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa lain. Klimaks. Klimaks merupakan puncak konflik dalam suatu teks cerita sejarah. Pada saat klimaks inilah konflik mencapai tingkat intensitas tertinggi. Resolusi adalah keadaan ketika konflik terpecahkan dan menemukan penyelesaiannya. Tahapan ini ditandai dengan upaya pengarang mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh. Koda. Koda adalah bagian akhir dari sebuah teks cerita sejarah. Koda berisi
nilai-nilai atau ajaran moral yang dapat dipetik oleh pembaca. Selanjutnya, unsur pembangun teks cerita sejarah. Ada dua macam, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang termasuk unsur intrinsik adalah tema, amanat, tokoh atau penokohan, sudut pandang, latar, dan alur. Unsur ekstrinsik misalnya kebesaran pemerintahan, corak penceritaan, unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur sosial. Langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. 1. Membaca teks cerita atau novel sejarah dengan saksama. 2. Mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. 3. Mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Cerita sejarah menceritakan kehidupan pada masa lampau, baik berhubungan dengan peristiwa sejarah ataupun latar waktu sejarah. Oleh karena itu, cerita sejarah juga mengandung nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai tersebut ada yang masih relevan dengan kehidupan masa kini, sebaliknya ada juga nilai-nilai yang mulai ditinggalkan pada kehidupan modern. Nilai budaya menjadi salah satu nilai yang mulai luntur. Banyak nilai budaya zaman dahulu sudah hilang pada masa kini. Nilai-nilai tersebut misalnya ada nilai moral, nilai kepahlawanan, nilai religius, nilai budaya, dan nilai sosial. Menelaah kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Jenis-jenis keterangan adalah keterangan tempat, berfungsi menerangkan tempat kejadian di dalam teks cerita sejarah, ditandai dengan kata di, ke, dari. Keterangan waktu berfungsi menerangkan latar waktu kejadian dalam teks cerita sejarah, ditandai dengan kata pada, sesudah, setelah, sebelum. Keterangan alat berfungsi menandai alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu, ditandai dengan kata dengan. Keterangan tujuan ditandai dengan keterangan tujuan berfungsi menerangkan tujuan dari suatu tindakan, ditandai dengan kata agar, supaya, untuk, demi, bagi. Keterangan cara berfungsi menerangkan cara yang dilakukan untuk melakukan sesuatu, ditandai dengan kata dengan, secara, dan dengan cara. Keterangan penyerta berfungsi menerangkan penyerta dalam sebuah kalimat, ditandai dengan kata bersama, beserta, dan dengan. Keterangan perbandingan berfungsi membandingkan dua aspek, baik aspek yang sama maupun yang berbeda, ditandai dengan kata seperti, bagaikan, dan laksana. Keterangan sebab berfungsi menerangkan alasan terjadinya suatu kejadian, ditandai dengan kata karena dan sebab. Kemudian kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda. Ciri dari kata sifat adalah digabung dengan kata lebih dan sangat. Kata sifat sering digunakan dalam sebuah novel sejarah. Biasanya, kata sifat sering ditemukan untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Kemudian bahasa kias. Bahasa kias adalah penyimpangan penggunaan bahasa oleh penutur dari pemahaman bahasa yang dipakai sehari-hari. Penyimpangan bahasa standar atau penyimpangan
makna suatu kata atau serangkaian kata agar memperoleh beberapa arti khusus atau arti baru. Selanjutnya majas. Contoh majas misalnya majas hiperbola, majas metafora, majas sinekdor, majas alegori dan lain-lain. Yang D, menyusun teks cerita sejarah pribadi. Saat menyusun teks cerita sejarah pribadi, pengarang harus berpijak pada fakta sejarah. Imajinasi pengarang dalam teks cerita sejarah juga sangat penting. Pengarang harus melakukan riset mengenai keadaan masyarakat, sosial, budaya, dan latar pada masa peristiwa sejarah tersebut diangkat. Teks cerita sejarah ditulis oleh sejarawan atau pujangga pada zaman kerajaan dan masyarakat awam. Cerita sejarah dapat berkembang secara lisan maupun turun-temurun. Cerita-cerita tersebut sangat menarik untuk diangkat menjadi teks cerita sejarah pada saat itu. Untuk dapat menggali informasi dan mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan teks cerita sejarah bisa dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara merupakan salah satu cara untuk membuat teks cerita sejarah. Wawancara berguna untuk menggali fakta sejarah masa lalu. Fakta sejarah dapat dijadikan landasan dalam penulisan teks cerita sejarah. Langkah-langkah menyunting teks cerita sejarah. 1. Membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah. 2. Mencermati kesalahan penggunaan, ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca. 3. Memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah yang dibaca. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat selalu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.